Sebelum kelompok saya memaparkan lebih lanjut mengenai materi kami, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai apa itu manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen. Kata dasar manajemen yaitu to manage yang berarti mengelola. Sebagai kata benda, manajemen sering kita artikan sebagai pimpinan, yaitu sekumpulan orang-orang penting yang bertugas untuk mengatur jalannya suatu organisasi atau perusahaan. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, top manager, middle manager, dan first line manager. Top manager atau manajer puncak merupakan kelompok yang mengelola keseluruhan organisasi. Tugas dari kelompok ini menetapkan kebijakan dan mengarahkan organisasi untuk beradaptasi terhadap lingkungan mikro dan makro perusahaan, serta menjamin tercapainya tujuan dari perusahaan. Yang termasuk kelompok ini yaitu direktur, presiden direktur, general manager, dan CEO. Middle manager atau disebut juga manajer madya atau manajer tingkat menengah merupakan kelompok manajer yang paling banyak dalam sebagian besar organisasi. Manajer menengah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang dikembangkan oleh manajer puncak, serta untuk mengevaluasi dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari manajer lini pertama. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu manajer pabrik, manajer operasional, dan kepala divisi. Yang terakhir, first line manager atau manajer lini pertama adalah tingkatan terbawah dalam manajemen suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi langsung serta bertanggung jawab terhadap kelancaran pekerjaan para tenaga operasional lapangan, yang termasuk kelompok ini seperti mandor dan supervisor. Keterampilan manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama keterampilan teknis, kedua manusiawi, dan ketiga konseptual. Keterampilan teknis atau technical skills adalah keterampilan manajerial di mana seorang manajer melaksanakan tugas-tugas khusus yang berkaitan dalam tanggung jawabnya. Setiap manajer pada tingkat pertama ini memiliki persyaratan khusus pada masing-masing bidangnya, baik secara pengetahuan dan pengalamannya. Para manajer tersebut memiliki keterampilan teknis secara spesifik karena berhubungan secara langsung dengan pekerjaan non-manajer. Keterampilan manusiawi atau human skills adalah keterampilan yang dimiliki manajer untuk bekerja sama secara individual dan kelompok dalam sebuah organisasi. Manajer harus dapat memahami orang lain, karena setiap pekerjaan dalam perusahaan berkaitan dengan antara satu dengan yang lainnya, sehingga setiap karyawan harus dapat bekerja sama untuk menyelesaikannya. Yang terakhir, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual atau conceptual skills adalah keterampilan yang dimiliki manajer untuk dapat menganalisis dan mendiagnosis keadaan perusahaan yang rumit. Keterampilan konseptual, manajer mampu melihat masalah perusahaan secara keseluruhan dan harus dapat memecahkannya dengan baik. Para manajer juga harus dapat mengetahui pengaruh lingkungan organisasi secara internal dan eksternal terhadap keberhasilan organisasi. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu proses manajemen dan manajemen sebagai profesi. Proses manajemen. Mulai akhir abad ke-19, manajemen didefinisikan dalam 4 fungsi pokok manajer, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau mengorganisasikan, actuating leading atau memimpin, dan controlling atau mengendalikan. Adapun penjelasan mengenai 4 fungsi pokok manajer, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, mengandung arti bahwa manajer memikirkan dengan seksama terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan pada beberapa metode, rencana atau logika dan bukan berdasarkan perasaan. Yang kedua yaitu organizing atau mengorganisasikan adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga yaitu actuating leading atau memimpin yang meliputi mengarahkan, memengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. Yang keempat yaitu controlling atau mengendalikan adalah proses kegiatan untuk memastikan bahwa aktivitas yang terjadi sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Manajemen sebagai profesi. Manajemen telah berkembang menjadi salah satu profesi yang lazim di dunia, seperti halnya dokter, pengacara, notaris, akuntan, tentara, guru, dan lain sebagainya. Profesi seorang manajer memiliki status sosial dan ekonomi sendiri dalam menjalankan profesinya. Seorang manajer harus senantiasa memegang prinsip-prinsip moral yang tinggi dan menjunjung etika yang diterima oleh umum, seperti
Yang pertama kejujuran atau honestly, yang kedua berkata yang benar atau tell the truth meskipun tidak apa adanya. Yang ketiga menepati janji atau my word is my bond. Yang keempat memperhatikan pekerjaan agar dapat selesai dengan kualitas yang terbaik atau do my best. Yang kelima bijaksana atau wisdom. Yang keenam langsung pada intinya atau to the point. Yang ketujuh hangat atau friendly. Yang kedelapan yaitu ramah atau friendly. Yang kesembilan yaitu penuh perhatian atau attentive. Yang kesepuluh yaitu tegas atau assertif. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai bidang-bidang fungsional manajemen. Cabang-cabang manajemen secara fungsional pada umumnya terdiri dari 4, yaitu yang pertama manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan utama semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu, MSDM juga mempunyai 5 fungsional operasional, yaitu pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu manajemen operasional atau produksi. Manajemen operasi adalah upaya pengelolaan manusia menciptakan nilai tambah atas inputan yang berupa berbagai sumber daya atau yang sering disebut faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan mentah atau bisa juga disebut dengan 5M yaitu man, money, machine, material, and method. Dan sebagainya menjadi outputnya dalam bentuk jumlah, kualitas, harga, waktu, tempat tertentu, dan kemudahan. Proses penciptaan nilai tambah dunia pabrikasi atau manufacturing disebut sebagai produksi, sedangkan proses penciptaan nilai tambah di dunia jasa atau servis sering disebut sebagai operasi. Ruang lingkup manajemen operasi atau produksi paling tidak meliputi 5 tanggung jawab keputusan utama, yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan kualitas. Yang ketiga yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu proses penentuan tujuan pemasaran, analisa proses pemasaran, dan pemenuhan rencana tujuan pemasaran untuk perusahaan atau organisasi. Dalam setiap perusahaan terdapat manajemen pemasaran yang membantu menganalisa dan mengatur proses pemasaran produk perusahaan. Yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan menggunakannya seefisien mungkin. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Selain itu, manajer keuangan juga harus mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai manajer keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa dan hanya berdiri sendiri saja. Ada beberapa fungsi manajer keuangan, yaitu planning, budgeting, controlling, audit, dan yang terakhir, reporting. Materi selanjutnya yaitu evolusi teori manajemen. Perkembangan teori manajemen secara perlahan-lahan sering juga disebut evolusi teori manajemen. Perkembangan teori manajemen tidak terlepas dari keadaan peradaban manusia. Teori manajemen selalu mengabdi kepada cita-cita bagaimana manusia bisa hidup di muka bumi ini dengan lebih baik, lebih mudah, lebih aman, dan lebih sejahtera. Oleh karena itu, perkembangan teori manajemen senantiasa merupakan cerminan dari perkembangan umat manusia. B. Aliran manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah adalah awal mula periodisasi manajemen sebagai suatu ilmu. Aliran ini bermula saat Taylor merasa tidak puas dengan hasil kerjanya sebagai engineer suatu pabrik. Pada saat itu, satu tenaga kerja mengerjakan seluruh rangkaian proses produksi dari awal sampai menjadi barang jadi seorang diri.
Baik, saya akan memaparkan tentang aliran teori organisasi klasik dan aliran hubungan manusiawi. Henry Fayol mengemukakan beberapa prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja, 2 wewenang, 3 disiplin, 4 kesatuan pemerintah, 5 kesatuan pengarahan, 6 meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, 7 balas jasa. Aliran hubungan manusiawi. Aliran ini muncul karena ketidakpuasan tentang apa yang dikemukakan teori organisasi klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer masih mengalami kesulitan karena karyawan selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Elton Mayo mengatakan bahwa bila manajemen personalia mendorong lebih banyak dan lebih baik dalam kerja, hubungan manusiawi akan menjadi baik. Bila moral dan efisiensi memburuk, maka hubungan manusia dalam organisasi juga terpengaruh menjadi buruk, sehingga harus ditemukan faktor-faktor pemotivasi bagi karyawan. Saya akan memaparkan materi mengenai aliran manajemen modern yang terdiri dari 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan perilaku organisasi. Perkembangan aliran perilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Yang kedua, pendekatan kuantitatif. Aliran kuantitatif ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri, yang tim riset operasi Inggris dalam Perang Dunia II. Yang ketiga yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem pada manajemen bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Ini berarti bahwa segala sesuatu dalam manajemen adalah saling berhubungan dan saling tergantung. Yang keempat, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi dikembangkan oleh para manajer. Menurut pendekatan ini, tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik mana pada situasi tertentu, di bawah keadaan tertentu, dan pada waktu tertentu akan membantu pencapaian tujuan manajemen. Sini saya akan memaparkan praktik manajemen modern. 1. Manajemen gaya Amerika versus Jepang. Di tahun 1980-an ramai dibicarakan model manajemen Jepang yang ternyata lebih familiar diterapkan di negara-negara Asia dan negara sedang berkembang lainnya. Praktik manajemen Jepang dipandang lebih cocok karena budaya ketimuran masih lekat dalam perilaku para bisnismen Jepang. Mereka masih sering mempraktikkan budaya sopan santun, hormat pada senioritas, dan sangat menghargai harmoni. Sementara itu, pebisnis Eropa apalagi Amerika Serikat seringkali mengabaikan sopan santun yang mereka anggap sebagai basa-basi yang menghabiskan waktu. Mereka lebih menyukai hal-hal yang empirik dan to the point dalam bernegosiasi. 2. Gaya manajemen Korea. Di akhir tahun 1990-an atau di era Milenium 2, ramai dibicarakan pola manajemen Korea yang mulai menggebrak pasar dunia dengan berbagai produk berteknologi tinggi. Produk Korea sekarang ini tidak lagi dijual dengan harga murah, tapi cukup bersaing dengan produk-produk Jepang yang telah lebih dulu merajai dunia. Bahkan produk-produk Amerika dan Eropa, merek Samsung dan LG sudah menyejajarkan diri dengan Nokia dan Sony. Itu semua karena didukung oleh suksesnya bangsa Korea mengembangkan budaya manajemen sendiri yang sesuai dengan lingkungan intern dan eksternnya.